Assalamualaikum, selamat siang. Em, Perkenalkan, saya Batra Maestro Siombing dengan NIM 241910101062. Eh, Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan apa itu mekatronika. Nah, pertama-tama kita harus mengerti apa pengertian dari mekatronika. Nah, jadi di dalam teknik mesin, mekatronika adalah disiplin ilmu antar disiplin yang mengintegrasikan prinsip-prinsip teknik mesin, elektronika, sistem kontrol, dan software untuk mendesain dan membuat sistem otomasi yang cerdas, efisien, dan presisi. Tujuannya adalah menciptakan produk dan sistem yang lebih sederhana, lebih ekonomis, dan lebih handal melalui perpaduan antara komponen mekanis, komponen elektronik, dan software. Nah, jadi secara simpelnya, mekatronika ini bisa kita artikan sebagai gabungan antara teknik mesin dan teknik elektro. Kemudian kita masuk kepada sejarah mekatronika. Nah, jadi sejarah mekatronika ini dimulai pada akhir 1900-an di Jepang, ketika insinyur Tetsuro Mori dari Yaskawa Electric Corporation menciptakan istilah mekatronika untuk menggambarkan kombinasi sinergis teknik mesin, elektronika, dan sistem kontrol. Istilah ini pertama kali digunakan untuk proses manufaktur otomatis dan menjadi populer setelah munculnya microprocessor pada 1900-an yang memungkinkan integrasi teknologi informasi dan komputasi ke dalam sistem mekanis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada mekatronika. Jadi bagian pada mekatronika ini, mekatronika itu terbagi atas 4 bagian, dan saya memisahkannya menjadi 4 bagian dikarenakan pada mekatronika itu sendiri terdapat aspek mesin, aspek elektronik, aspek sistem kontrol, dan aspek software. Makanya saya membaginya menjadi 4 bagian. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian ini. Pertama, bagian mesin yang berfungsi sebagai pembuat sistem gerak pada mekatronika. Jadi mesin ini menggabungkan elemen prinsip kayak seperti gigi, aktuator, kemudian rangka. Nah, kemudian kita lanjut kepada elektronik. Nah, jadi fungsi bagian elektronik pada mekatronika itu menjadi bagian yang menginstalasi sensor, microcontroller, dan perangkat lainnya. Dan bagian elektronik ini bisa disimpulkan menjadi bagian yang membuat sistem elektrik pada sebuah mekatronika. Kemudian dilanjutkan pada sistem kontrol. Nah, jadi sistem kontrol ini itu berfungsi untuk mengelola operasi berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sensor dan menggunakan algoritma untuk memastikan sistem beroperasi sesuai dengan desain dan spesifikasi. Nah, jadi sistem kontrol ini itu bisa dikontrol oleh robot itu sendiri, bisa juga dikontrol oleh manusia. Nah, jadi sistem kontrol ini sifatnya fleksibel. Kemudian dilanjut dengan software. Nah, software digunakan untuk pemrograman sistem kontrol, pengolahan data, simulasi, dan pengujian sistem mekatronika. Nah, kemudian mekatronika juga berperan sangat penting pada bidang kesehatan. Mungkin di masa-masa yang akan datang, mekatronika akan menjadi bagian yang sangat-sangat penting pada bagian kesehatan. Terlebih lagi perkembangan di badan kesehatan harus lebih diintenskan lagi. Kemudian pada bidang transportasi juga tidak akan kalah. Pastinya juga bakal ada nanti robot-robot, sebagai contoh mungkin yang bisa saya buat robot taksi tanpa pengemudi. Kemudian pada bidang pertanian dan sebagainya. Nah, jadi fungsi mekatronika ini juga sebagai peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas di berbagai sektor industri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih.